Hai, balik lagi di YouTube channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Devi Lutfitasari, dengan NPM 201114002, Prodi Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Landasan Pendidikan. Nah, di video saya kali ini, saya ingin menjelaskan tentang artikel yang sudah saya cari dan saya sudah masukkan juga ke dalam blog, membandingkan karakteristik lembaga pendidikan informal, formal, dan non-formal. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pada bab 6 pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi. Nah, apa sih itu pendidikan formal? Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya, yang bertingkat-tingkat atau berjenjang, dimulai dari sekolah dasar atau SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, adapun beberapa karakteristik dari pendidikan formal sebagai berikut. Pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Ketiga, materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis. Keempat, proses pendidikannya cukup lama. Kelima, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu. Keenam, penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah maupun swasta. Ketujuh, peserta didik mengikuti ujian formal. Kedelapan, adanya pemberlakuan administrasi yang seragam. Dan 9, credentials atau ijazah dan sebagainya. Nah, apa itu pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar dari jalur pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu. Contohnya, pendidikan non-formal paling banyak ditempuh pada anak usia dini, misalnya saja Taman Pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di masjid dan di sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. 2. Selain itu, ada juga berbagai kursus, di antaranya kursus musik, bimbingan belajar, belajar masak, belajar bela diri, memanah, renang, berkuda, panjat tebing, dan kursus komputer lain-lain. Nah, dan itu adapun beberapa karakteristik pendidikan non-formal antara lain sebagai berikut. Pertama, bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non-formal menekan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik. Kedua, berpusat pada peserta didik. Ketiga, waktu penyelenggaraannya relatif singkat. Keempat, menggunakan kurikulum kafetaria. Keenam, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif. Keenam, hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Ketujuh, mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber lokal digunakan seoptimal mungkin. Dan kedelapan, credentials umumnya kurang memegang peranan penting, terutama bagi penerima
penerimaan siswa. Nah, pendidikan informal, apa sih itu pendidikan informal? Pendidikan informal adalah pendidikan di dalam lingkungan keluarga yang termasuk kegiatan belajar secara sadar maupun tidak sadar. Contohnya itu seperti karakter anak melalui dibangun dari keluarga. Itu seperti sopan santun, tata krama, dan norma-norma yang sesuai dengan adat istiadat. Terdapat beberapa alasan mengapa pendidikan informal, yakni sebagai berikut. Pertama, pendidikan dimulai dari keluarga. Kedua, informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, homeschooling. Keempat, anak harus dididik dari lahir. Adapun beberapa karakteristik pendidikan informal antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Kedua, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Keempat, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Kelima, tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Keenam, tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikan. Ketujuh, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus, tanpa mengenal ruang dan waktu. Kedelapan, orang tua merupakan guru bagi anak didik. Kesembilan, tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran. Dan ke-10, tidak perlu adanya credentials. Secara singkat, perbedaan pendidikan formal, non-formal, dan informal dapat disimak dalam tabel berikut ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini, nanti saya bagi linknya di YouTube. Nah, itulah tadi pembelajaran mengenai pengertian, perbedaan, dan karakteristik pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kesimpulannya, dalam pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya yang bertingkat atau berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya. Dan yang kedua itu pendidikan non formal adalah pendidikan di luar dari jalur pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik. Ini lebih dikhususkan untuk pengembangan bakat dan minat anak, sehingga jenis pendidikannya itu sangat tergantung dari pilihan anak tersebut. Dan yang terakhir itu pendidikan informal adalah pendidikan yang di dalam lingkungan keluarga yang terbentuk kegiatan belajar secara sadar maupun tidak sadar. Itu terdiri secara khusus yang terjadi secara terus-menerus melalui karakter anak melalui dibangun dari keluarga. Melalui karakter anak mulai dibangun dari keluarga, seperti sopan santun, tata krama, dan norma-norma yang sesuai dengan adat istiadat budaya setempat. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Jangan lupa dan jangan segan-segan untuk tetap mendukung saya. Sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.